Selamat sore, perkenalkan nama saya Sulima, saya dari kelas manajemen B. Kali ini saya diberi tugas dari pengembangan diri. Ada 3 tugas yang harus saya selesaikan, yaitu nomor 4, 5, dan 8. Nomor 4, jenis kecerdasan atau biasa disebut dengan talenta ya. Kecerdasan bahasa, musik, sampai dengan kecerdasan naturalis. Kecerdasan bahasa, contohnya adalah dalam satu orang dapat mengetahui berbagai macam bahasa atau menguasai. Misalnya dalam satu orang bisa berbahasa Jerman, Inggris, Spanyol, Indonesia, dan lain-lain ya. Sama dengan kecerdasan musik. Ini biasanya dalam satu orang dapat memainkan berbagai macam alat musik, misalnya gitar, keyboard, dan seruling. Kecerdasan naturalis contohnya dapat mengenal, memahami, dan menggolongkan. Nah, ini biasanya untuk anak-anak yang baru di masa pertumbuhan atau baru mengenal ya. Dan ini juga bisa diterapkan di diri kita. 5. Learning to know. Belajar untuk mengetahui proses yang bermakna maupun yang tidak bermakna. Nah, dalam kehidupan kita pasti ada nih proses yang tidak bermakna dan yang bermakna. Yang tidak bermakna ini kita ubah atau kita tingkatkan biar menjadi pelajaran bagi kita ya. Yang bermakna ini kita pertahankan gitu. Kemudian ada learning to do, belajar untuk mengaplikasikan ilmu, bekerja sama dalam tim. Nah, ini contohnya saat berdiskusi ya, kita pasti satu dengan tim kita. Tidak mungkin kita ke tim yang lain, karena kita udah dibuat tim, jadi kita harus bekerja sama tim dan juga kita mengemukakan ilmu kita di dalam tim tersebut. Yang selanjutnya adalah learning to be, belajar untuk mandiri menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, contohnya itu saat diberi tugas oleh dosen atau oleh atasan kita ya. Itu kita harus bisa mengumpulkannya tepat waktu. Karena itu tanggung jawab kita dan itu tugas yang diberikan kepada kita gitu. Kemudian ada learning to live together, belajar memahami dan menghargai orang lain. Nah, ini biasanya terjadi pada saat diskusi. Kita harus bisa memahami dan menghargai pendapat teman kita dan orang lain. Jika kita bisa menghargai pendapat dan jawaban teman kita, maka mereka juga bisa menghargai pendapat kita. Nah, setelah kita mengemukakan pendapat kita, maka itu akan dirapatkan lagi atau didiskusikan lagi. Kemudian yang 8 ini ada kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Kecerdasan emosional ini mampu mengenal emosi diri dan dapat mengelola emosi, dan bahkan kecerdasan emosional ini dia bisa mengendalikan emosi orang lain gitu. Dan juga kemampuan memotivasi diri. Nah, jadi kecerdasan emosional ini tidak perlu mendapatkan motivasi dari orang lain. Itu hanya untuk tambahan di diri kita. Sebenarnya itu kecerdasan emosional itu kita yang memotivasi diri kita gitu. Terus kecerdasan intelektual. Ini kecerdasan intelektual ini kecerdasan matematika atau logika, kecerdasan musik, kecerdasan jasmani. Nah, ini bisa kita terapkan ya di dalam kehidupan kita. Karena kecerdasan matematika itu sangat penting ya, apalagi bagi kita yang manajemen, pembisnis gitu. Dan juga kecerdasan musik, kecerdasan jasmani. Jasmani ini lebih penting sih menurut saya, dan ini juga harus dikembangkan dalam diri kita. Sekian dari saya Sulima, saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah atau berbelit-belit, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.